Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Mikroekonomi Syariah, yaitu Bapak Muhammad Nur Haulahuddin MSc, beserta teman-teman Ekonomi Syariah semester 3 kelas C yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Mikroekonomi Syariah akan membawakan materi presentasi yang berjudul Teori Penawaran Islam. Adapun rekan-rekan kami, yaitu saya sendiri sebagai moderator juga pemateri terakhir, juga ada Mega Frida akan membawakan materi yang pertama, juga ada Muhammad Rizky yang akan membawakan materi kedua. Baiklah, langsung saja untuk materi pertama yang akan dijelaskan oleh Mega Frida Utami, dipersilakan. Konsep penawaran. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa adanya pengaruh penawaran terhadap penentuan harga. Jika penawaran mengalami kenaikan, maka harga juga akan naik. Begitu pula sebaliknya. Ada juga Ibnu Taimiyah menyatakan alasan harga naik itu dapat disebabkan karena turunnya penawaran atau kenaikan populasi jumlah pembeli, yang berarti ada kenaikan jumlah dalam permintaan pasar. Sedangkan Imam Ghazali juga membicarakan tentang penawaran dan permintaan, bahwa harga berlaku seperti yang ditentukan dalam praktik pasar, sebuah konsep yang kemudian dikenal sebagai as-saman al-adil, yaitu harga yang adil. Kemudian diungkapkan secara konsepsional, pengertian penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu, dan pada tingkat harga tertentu. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi produsen dalam menawarkan produknya pada suatu pasar, yaitu ada harga barang itu sendiri, harga barang-barang lain, biaya produksi, dan tujuan produksi dari suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya, ada hukum penawaran. Hukum penawaran adalah kuantitas barang dan jasa yang bersedia untuk dijualnya pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian, hukum penawaran adalah perbandingan lurus antara harga terhadap jumlah barang yang ditawarkan, yaitu apabila harga naik, maka penawaran akan meningkat. Sebaliknya, apabila harga turun, penawaran juga akan turun. Teori penawaran Islam. Dalam menguraikan teori penawaran dalam perspektif ekonomi Islam mengikuti penjelasan Nasution yang menguraikan dan membicarakan teori penawaran dalam Islam harus memperhatikan bahwa bumi ini dijadikan oleh Allah, diperuntukkan pada manusia, sebagaimana firman Allah yang artinya, tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Surat Al-Luqman ayat 20. Selanjutnya, faktor-faktor penawaran dalam Islam. Nilai tawar dalam Islam pada dasarnya memiliki dua komponen. Yang pertama yaitu maslahah, yang berarti bermanfaat jika digunakan oleh semua orang. Pengaruh maslahah terhadap penawaran itu tergantung pada tingkat keimanan seorang produsen. Jika jumlah maslahah yang terkandung dalam barang produksi itu meningkat, maka produsen muslim akan meningkatkan produksinya. Kondisi ini sering disebut ceteris paribus. Baik, yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan adalah antara lain harga barang. Yang kedua, biaya produksi. Yang pertama, harga barang. Jika harga menurun, maka produsen akan cenderung mengurangi penawarannya, sebab tingkat keuntungan yang diperoleh juga akan menurun. Yang kedua yaitu biaya produksi. Jika biaya turun, maka keuntungan produsen pada penjualan akan meningkat, yang seterusnya akan mendorongnya untuk meningkatkan jumlah pasokan pasar. 4 hal yang dilarang dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Yang pertama yaitu maisir. Apa itu maisir? Maisir merupakan kegiatan yang melibatkan perjudian. Segala yang berhubungan dengan investasi yang bertentangan dengan maisir dilarang oleh Islam. Yang kedua yaitu goror. Goror merupakan suatu aktivitas jual beli di mana tidak ada kepastian dalam suatu akadnya.
baik dari kualitas atau kuantitas suatu objek tersebut ataupun cara penyerahannya. Yang ketiga yaitu riba. Riba merupakan suatu kegiatan ekonomi yang di dalamnya terdapat tambahan berupa bunga atas pokok utang. Contohnya yaitu perjudian. Perjudian dapat menimbulkan kemiskinan, kemalasan, ataupun kejahatan lainnya. Kegiatan ini sangat populer dalam Islam dan dilarang oleh Islam. Yang terakhir yaitu mafsadah. Mafsadah artinya kerusakan, kebinasaan, atau akibat buruk yang menimpa seseorang atau kelompok atas tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum. Contohnya yaitu perjudian. Perjudian dapat menimbulkan kerusakan, kemiskinan, kemalasan, ataupun kejahatan lainnya. Selanjutnya yaitu penjelasan materi tentang kurva penawaran. Pada kurva penawaran di atas dijelaskan bahwa ketika titik harga di angka 1000, maka jumlah yang akan ditawarkan hanya 2 saja, sedikit, hanya 2. Tetapi ketika titik harganya di angka 5000 atau sedang naik atau sedang tinggi-tingginya, maka jumlah yang akan ditawarkan pun semakin banyak. Mengapa demikian? Karena ketika harga sedang naik atau tinggi, otomatis si penjual ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak pula. Dengan cara apa? Dengan cara memasarkan produk lebih banyak kepada si konsumen ketika harga sedang naik atau sedang tinggi-tingginya. Baiklah, demikian pemaparan materi dari kelompok 3. Baik, cukup sekian presentasi kami hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Adapun sesi tanya jawab yang akan diadakan di kolom komentar, jangan lupa tanya ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq.